Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita tetap bisa melaksanakan kembali pengajian kita, yaitu pengajian kitab Safinatun Najah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fardunya tayamum. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat tayamum, kemudian sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan tayamum. Sekarang kita akan membahas tentang fardunya tayamum. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tetap bisa beristiqomah untuk tafaqquh fiddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita bacakan. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun utawi iki kono fason swiji furudut tayamumi utawi piro-piro fardhu tayamum iku khamsatun ono 5. Jadi bab ini sekarang akan menjelaskan tentang rukun-rukun tayamum, di mana semua rukun tayamum itu ada 5. Apa saja yang 5 akan kita jelaskan. Yang pertama, al-awwal utawi kang kawitan al-awwal utawi kang pertama iku nakut turab, mindah lebu atau mindah debu. Jadi rukun tayamum yang pertama itu adalah memindah debu. Maksudnya memindah debu jadi memindah debu dari tempatnya ke tempat mengusap. Jadi dari tempatnya memindahnya itu juga hitungan menjadi rukun daripada tayamum. Kalau qasdun nakli, kalau penyengajaan memindahnya itu terkategori pada syarat sah. Jadi kalau mindahnya itu menjadi rukun. Jadi makanya kemarin saya jelaskan kalau kita cuma sekedar ada angin yang membawa debu, kemudian kita berdiri, kemudian kita meniat nawaitu tayammum al-istibati, itu tidak sah. Dikarenakan ya ini tidak sah walaupun itu sudah ada qasdunya, tapi kan naklunya tidak ada, proses memindahnya itu tidak ada. Karena proses memindah debu dari yang berterbangan itu menuju ke muka itu menjadi rukun. Jadi syarat rukun yang pertama dari tayamum itu adalah memindah debu itu tadi. Jadi memindah dari tempat ke tempat yang lain. Misal dari tempat debu dipindah ke muka itu juga menjadi rukun. Jadi yang pertama itu adalah memindah debu. Terus kemudian yang kedua itu adalah atani utawi kang kaping pindho. Atani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat. Jadi yang nomor 2 itu adalah niat. Jadi setelah mindahnya masuk nawaitu tayammum li istibahati fardhu sholati fardhillah ta'ala. Jadi niatnya tayamum itu juga menjadi rukun daripada tayamum. Kalau niatnya tayamum ini berbeda dengan niatnya sholat. Kayak niatnya tayamum itu berbeda dengan niatnya wudu. Kalau niatnya wudu itu adalah untuk lirafil hadas, menghilangkan hadas. Kalau tayamum itu adalah niatnya adalah li istibahati sholati, jadi untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Jadi bedanya itu. Yang nomor 2 itu adalah niatnya yaitu adalah agar diperkenankannya kita untuk melaksanakan sholat. Sebenarnya rukun tayamum ini bukan cuma ada 5, ada berbeda pendapat di kalangan ulama. Salah satunya itu adalah menurut Imam Asy-Syarqawi, pendapat rukun tayamum menurut Mu'tamad kata beliau itu ada 7. Ada 7, yaitu pertama menggunakan turab, kemudian yang qasdu itu dimasukkan pada rukun oleh Imam Asy-Syarqawi. Jadi 7 dilengkapi dengan turab, menggunakan debu dan menggunakan qasdu. Jadi penyengajaan itu juga dimasukkan pada rukun. Tapi di sini dikenakan 5 karena untuk turab dan kemudian qasdu itu sudah dimasukkan pada syarat sahnya tayamum. Untuk masalah perbedaannya itu sebentar.
Yang jelas lima daripada rukun tayamum menurut Imam Nawawi itu kan ada 5. Yang pertama itu adalah naqlu, memindahnya debu ke muka, itu merupakan rukun. Kemudian yang kedua niatnya adalah untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Terus kemudian yang ketiga, at-tariqu utawi kang kaping 3 iku masful wajhi, yaitu mengusap muka, mengusap wajah. Jadi syarat yang nomor 3 yaitu adalah masful wajhi, yaitu mengusap muka. Mengusap muka, batasan muka seperti yang kemarin sudah saya jelaskan pada bab wudu, yaitu mulai dari tumbuhnya rambut yang normal, yaitu gampangannya ambil 4 jari, kemudian tempelkan yang paling bawah ke tumbuhnya alis, itu juga sudah merupakan tumbuhnya rambut yang normal. Ini bisa digunakan bagi mereka yang kondisinya tidak memiliki rambut kepala. Itu jadi ukurannya segitu. Jadi ini 1. Jadi ambil titik sini, kemudian ke bawahnya itu mulai dari janggut. Telinganya ya mulai dari ini benjolan yang berada di kuping kanan dan kuping kiri, itu lebarnya. Jadi dikoraki, berarti ini masuk. Jadi nanti mengusapnya ambil debu, kemudian buang terlebih dahulu, karena kalau membuang setelah mengusap itu hukumnya makruh. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang kemakruhan tayamum dan kesunahan tayamum. Jadi ambil dulu, kan mengusap wajah, rukun yang ketiga mengusap wajah. Ambil dulu, ditepukkan sebentar, jangan gini tapi gini, jauh dari tempatnya debu. Kemudian ya wajah tadi, berarti kira-kira kalau ada rambutnya kan enak, tapi kalau tidak ada ya kira-kira 4 jari dari tubuhnya alis, itu ukuran normal seperti itu. Jadi diambil dari atas, tarik ke bawah, pastikan semuanya terkena. Jadi pastikan semuanya terkena. Semuanya ini masuk kecuali yang jempol. Tarik ke depan. Itu sudah diperkirakan semuanya harus kena. Jadi syarat yang rukun yang nomor 3 yaitu adalah mengusap wajah. Ar-rabi'u, kita lanjutkan rukun yang kelima. Ar-rabi'u, rukun yang keempat. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku masful yadaini. Masful yadaini ngusap 2 tangan ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Sikut 2. Jadi yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai pada kedua sikut. Jadi setelah tadi usap untuk muka yang merupakan rukun yang ketiga daripada tayamum, kena semua. Baru setelah itu yang rukun yang keempat adalah mengusap dua tangan. Jadi kedua tangan, jadi tepuk lagi, ya, ditepuk lagi kedua tangan sampai ke siku. Caranya ya seperti tadi. Seperti kemarin yang sempat saya jelaskan, pastikan semua jari kecuali jempol itu berada menempel pada bagian dalam jari jemari yang sebelah kiri. Jadi gini, prosesnya gini. Kalau dilihat dari belakang seperti ini, kalau dari depan seperti ini. Jadi tarik ke belakang caranya, terus tarik ke belakang. Tapi bagian dalamnya itu jangan sampai menyentuh. Terus tarik, tetap posisinya seperti ini. Terus pastikan semua bagian luar dari tangan dan sampai menuju ke siku itu sudah tersentuh oleh bagian dalam jari jemari sebelah tangan sebelah kiri. Terus sampai ke siku. Ketika sudah sampai ke siku, ketika sudah sampai ke siku, kan bagian dalamnya yang ini, bagian dalamnya ini kan belum tersentuh. Nah ini diputar untuk mengusap bagian dalamnya tangan yang sebelah kanan. Nah, kecuali jempol karena jempol nanti akan difungsikan untuk bagian luarnya jempol yang sebelah kanan. Terus tarik ke depan.
Baru ketika sampai di jempol ini tempelkan, set, terus tarik ke depan. Nah ini yang sebelah ini kan belum tersentuh sama sekali, karena tadi prosesnya kan seperti ini, set, langsung dibalik kan. Nah untuk jempolnya, nah kan ini kan belum tersentuh. Nah ini adalah untuk mengusap yang sebelah ini, set, tarik sama seperti tadi prosesnya sampai ke siku, baru diputar, ditarik lagi. Itu rukun yang keempat. Baru rukun yang kelima adalah al-khamisu tawi kang kaping 5 iku at-tartibu tertib bainal mashataini ing dalem antarane rong usapan. Jadi harus ada tertib di antara kedua usapan. Usapan pertama itu adalah untuk muka, usapan kedua itu adalah untuk telapak tangan. Masa untuk tangan boleh dimulai dari kanan ataupun boleh dimulai dari kiri. Yang paling penting tertibnya itu adalah antara muka dan tangan. Tidak boleh tangan dulu kemudian muka, tidak boleh. Dan tidak boleh kita mengusap dulu baru niat, tidak boleh. Jadi harus tertib. Pertama memindah satu, kemudian ketika dipindah kita itu niat, baru setelah niat kita itu mengusap. Mengusap pertama mengusap muka, yang kedua adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Itu berbeda, walaupun itu berbeda dengan ketika kita mandi besar. Walaupun mandi besar itu tidak tertib, itu tidak dijadikan rukun, karena kalau di dalam mandi besar itu satu anggota, kewajibannya itu kan meratakan air terhadap seluruh anggota tubuh, kepada seluruh anggota tubuh. Jadi seluruh anggota tubuh itu dianggap sebagai satu kesatuan. Kalau pada wudu itu kan sudah ada rukunnya. Tertib itu juga masuk rukun, karena tidak bisa dianggap satu kesatuan. Artinya satu anggota. Tapi kalau di dalam mandi, kenapa tidak ada tertib? Karena di dalam mandi dianggap satu anggota. Gitu. Kalau tayamum tidak bisa, tetap ada dua anggota yang harus dibasuh. Sudah. Itu tadi jadi rukun tayamum. Secara keseluruhan itu ada 5 menurut Imam Nawawi, sementara menurut Imam Asy-Syarqawi itu ada 7 dengan memasukkan turab, memasukkan debu dan memasukkan qasbu penyengajaan. Kalau menurut Imam Nawawi tetap ada 5 karena turab dan qasbu atau debu dan penyengajaan itu sudah dimasukkan pada syarat sahnya tayamum. Apa saja yang 5? Yang pertama itu adalah memindah debu, kemudian yang kedua itu adalah niat, yang ketiga itu adalah mengusap wajah, yang keempat itu adalah mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang kelima itu adalah tertib dari semua pelaksanaan atau apa yang sudah dijelaskan di depan. Kemudian itu tadi secara rukun. Kemudian kan setiap pelaksanaan itu juga ada sunnah-sunnahnya. Nah ini ada beberapa sunnah yang perlu dilaksanakan di dalam tayamum. Pertama, membaca bismillah pada awal pelaksanaan tayamum, walau dalam kondisi junub. Jadi walau kondisi kita junub, tetap disunahkan membaca bismillah. Terus kemudian yaitu menepuk tangan setelahnya setelahnya memukul debu. Jadi strap ditepuk atau ditiup itu hukumnya sunnah. Kalau ditiup atau ditepuk setelahnya mengusap muka itu hukumnya makruh. Terus kemudian menghadap kiblat itu juga sunnah. Memulai mengusap wajah dari bagian atas. Terus memulai mengusap kedua tangan itu dimulai dari jari jemari. Itu kalau dia melaksanakan tayamum sendiri. Kalau dia ditayamumi, maka yang sunnah itu dimulai dari siku. Dari siku dulu diangkat. Itu kalau ditayamumi. Kalau tayamum sendiri, sunnahnya itu diawali dari jari jemari. Kemudian tahdid,
melebihi dari anggota. Misal tangan, dari tangan sampai sikut kan batasnya cuma sampai sini. Nah sampai sini itu kan sikut sudah. Jadi batasannya 1 lidah. Dan lebih sedikit itu namanya tahjil. Jadi itu juga sunnah. Kemudian membenggangkan jari jemari itu juga hukumnya sunnah. Jadi jangan dirapatkan kayak gini, tapi agak membenggang. Itu sunnah. Kemudian membuka cincin terlebih dahulu itu juga sunnah. Kemudian tahrimul asobi, jadi diginikan, itu juga hukumnya sunnah. Kemudian makruh tayamum itu adalah mengulang-ulang debu dan mengulang-ulang pengusapan. Jadi misal buka setelah seperti ini, itu makruh, diginikan lagi itu makruh hukumnya. Jadi mengulangi sampai 3 kali itu makruh. Kalau wudhu kan sunnah diulangi sampai 3 kali. Tapi kalau mengulang-ulang dalam mengusap itu hukumnya makruh. Jadi cukup dilakukan 1 kali. Baik dalam mengusap diulang-ulang kayak gini, itu hukumnya juga makruh. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi sekali lagi rukun tayamum itu ada 5. Naklu, memindah, niat, kemudian mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai sikut, dan yang terakhir itu adalah tertib. Dan berikut sunnah-sunnahnya serta kemerakuran dalam tayamum, semoga kita bisa menghindarinya. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengistiqomahkan pengajian kita. Baik, kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli nabiyyin sallallahu. Al-Fatihah. Iya kan ya kan mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.